Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan PKWU. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih di bab kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ya. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan bab ini untuk penjelasan materinya. Kita masuk ke poin B, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sistem produksi. Yang pertama adalah tentang aneka produksi kerajinan bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Apa saja sih aneka kerajinannya? Ya, ini akan kita lihat. Yang pertama ada kerajinan dari bunga kering ya. Jadi biasanya kan kalau bunga-bunga yang kering itu dibuang ya, padahal sebenarnya itu ada ada potensi yang sangat baik untuk dimanfaatkan kembali menjadi benda yang memiliki banyak fungsi ya, dibanding selain fungsi estetis bisa juga untuk fungsi manfaat. Nah, contohnya yaitu untuk pembuatan bunga seperti ini ya. Ini pembuatan bunga kering seperti ini, boleh juga untuk hiasan ya. Jadi kalau dibuat tampilannya menggunakan figura atau dan sejenisnya ya, bisa menjadi hiasan dinding ya, dan didesain sedemikian rupa sehingga menjadi hiasan dinding yang sangat cantik ya. Jadi yang pertama dari bunga kering, limbah dari bunga kering ya. Yang kedua itu limbah dari tempurung kelapa ya. Tempurung kelapa juga banyak sekali di sekitar kita yang dibuang begitu saja, yang tidak dimanfaatkan, padahal juga jika bisa diolah kembali ya, itu akan menghasilkan nilai seni ya, benda yang bernilai seni tinggi ya, atau yang memiliki manfaat bahkan. Kalau dia bernilai seni, contohnya seperti ini ya. Jadi bentuknya sangat indah, dan nilai manfaatnya ini ada lampu ya, lampu belajar ya, contohnya ya, lampu belajar seperti itu. Jadi banyak sekali ya nilai manfaat lain yang sering banget kita temui di sekitar kita, biasanya untuk alat rumah tangga ya, bisa jadi mungkin untuk gayung, untuk wadah-wadah ya yang bisa digunakan di peralatan rumah tangga seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga, kerajinan dari limbah kayu ya. Kayu juga sangat banyak dimanfaatkan ya. Sampai sekarang kayu sangat banyak ya. Sisa-sisa dari pembuatan kerajinan, alat-alat rumah tangga itu banyak sekali kayu yang terbuang, tapi sebetulnya itu masih banyak manfaatnya atau bisa dimanfaatkan. Seperti atau kayu-kayu kering ya, banyak dimanfaatkan seperti itu. Ini salah satu contohnya nih. Cantik ya, bisa untuk casing untuk flash disk ya ini ya. Ya, seperti itu. Atau casan ya, charger ya. Ya, selanjutnya kerajinan dari akar bambu. Lihat, ini contohnya cantik sekali, padahal ini terbuat dari akar bambu ya. Didesain sedemikian rupa, cantik sekali. Jadi banyak kerajinan dari akar bambu itu sudah banyak juga. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi dari limbah tulang ikan. Nah, apalagi ini ya sangat jarang orang memanfaatkannya. Ternyata ini bisa dimanfaatkan menjadi suatu benda yang bernilai seni tinggi. Contohnya itu ada di Bali ya, di kerajinan di Ubud Bali itu ada pengrajin yang khusus mengolah dari limbah ikan, tulang ikan ya. Ya seperti ini, sangat cantik ya. Kemudian ada limbah kulit kerang. Nah, ini banyak ya, kalau ini kita temukan banyak sekali karena kebetulan Lampung adalah daerah yang dikelilingi oleh pantai yang sangat banyak, sehingga kita sering sekali menemukan benda-benda kerajinan yang berasal dari kulit kerang seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian kerajinan limbah dari botol plastik. Nah, ini juga banyak sekali ya diproduksi dari botol plastik. Ini banyak ada digunakan untuk bunga, untuk wadah pensil, untuk lampu tidur, banyak ya contoh-contohnya. Nanti bisa dieksplor.
Kemudian limbah dari styrofoam atau gabus ya. Jadi kalau misalnya kita dari beli bahan elektronik ya, atau dari bekas-bekas kemasan makanan, itu banyak sekali styrofoam, dan biasanya kebanyakan dari kita itu dibuang. Padahal itu bisa dimanfaatkan kembali, didaur ulang menjadi benda-benda yang bermanfaat dan menarik ya, bernilai estetis. Contohnya seperti ini. Nah, ini berasal dari styrofoam ya, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi hiasan seperti ini ya. Kalau dia styrofoamnya bulat, bisa dibentuk menjadi burung seperti ini ya, gitu. Banyak ya, dari mainan anak-anak, hiasan dinding, pot bunga, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi limbah dari karet ban ya. Jadi ban untuk motor atau mobil atau sepeda tuh banyak sekali yang ketika sudah tidak bisa digunakan tuh akan menjadi limbah, tapi bisa dimanfaatkan kembali banyak sekali ya. Bisa menjadi hiasan, bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, banyak ya. Nah, ini contohnya, ini untuk hiasan ya, jadi dibentuk seperti burung ya. Selanjutnya itu ada kerajinan dari limbah kaleng. Nah, kaleng juga banyak sekali. Biasanya kaleng bekas kemasan minuman ya, wadah minuman atau wadah-wadah makanan lain, atau wadah cat ya, banyak sekali yang kemudian menghasilkan limbah ya. Jadi kaleng ini juga bisa dimanfaatkan. Banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Ini hanya contoh saja yang berasal dari limbah kaleng. Kemudian dari botol kaca. Nah, botol kaca juga iya, banyak sekali ya, dari kemasan makanan, minuman, itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini salah satu contoh, mungkin kita bisa menghiasnya dengan teknik decoupage ya. Sebetulnya kalau kita bisa explore bersama, itu lebih menarik ya. Nah, ini akan lebih cantik ya, seperti itu dari limbah kaca ya. Jadi bisa digunakan untuk benda hias dan benda bernilai estetis. Kemudian dari bahan logam ya, bahan-bahan logam, sisa-sisa pembuatan benda-benda yang menggunakan bahan logam yang biasanya dibuang, itu bisa dibuat kembali menjadi benda yang bernilai estetis seperti ini ya. Seperti itu. Oke, itu tadi aneka produksi kerajinan bahan limbah ya. Untuk aktivitas kita skip dulu. Kemudian kita masuk ke manfaatnya. Kerajinan bahan limbah berbentuk bangunan luar. Yang pertama, manfaat dari kerajinan itu sebetulnya harus mencakup dua manfaat, yaitu manfaatnya manfaat pertama yaitu manfaat kegunaannya ya. Jadi memiliki manfaat sebagai benda pakai, atau yang kedua memiliki manfaat estetis ya, dari segi estetis atau keindahannya. Nah, contohnya seperti ini manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai ya, ini dari tempurung kelapa ya, bisa digunakan untuk membuat tas kokoh juga nih ya. Kemudian manfaat sebagai benda hias atau estetisnya ya, segi estetisnya seperti ini, jadi hanya untuk hiasan gitu. Jadi manfaatnya itu memang ada dua, itu yaitu sebagai benda pakai atau yang memiliki kegunaan, kemudian benda hias. Itu tadi manfaat. Kita lanjut ke potensi ya. Potensi kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangunan. Potensi ini terkait dengan daerah yang memiliki potensi, di mana daerah tersebut banyak tersedia bahannya ya, banyak ditemukan bahan-bahannya sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Nah, berdasarkan dari kondisi wilayah ya, potensi bahan limbah ini yang menghasilkan limbah ini dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut ya. Biasanya kalau daerah pesisir atau pantai atau laut, limbahnya yang didapatkan itu berupa cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, dan sabut kelapa. Itu biasanya didapatkan di daerah itu adalah itu ya. Kemudian daerah pegunungan biasanya limbah berbentuk bangunan ruang yang banyak dihasilkan, yaitu biasanya berasal dari biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain sebagainya ya. Itu biasanya di daerah pegunungan. Kemudian kalau daerah yang daerah pertanian ya,
daerah-daerah pertanian biasanya di sini dihasilkan kerajinan dari biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu daerah perkotaan ya, seperti kita di Bandar Lampung ini daerah perkotaan ya. Limbah yang biasa dipakai digunakan untuk membuat kerajinan bangun ruang biasanya adalah kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi potensi ya. Sekarang kita lanjutkan selanjutnya perencanaan produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi dalam rangka memproduksi kita harus membuat suatu perencanaan ya. Nah, perencanaan kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada keunikan estetika ya, dan estetika. Sementara dalam pembunuhan fungsinya lebih menekan pada pembunuhan fungsi pakai yang bersifat sik, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furniture, sandang dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian karya kerajinan harus meliputi dua fungsi, yaitu dari nilai agronomisnya ya. Nilai agronomisnya itu meliputi kenyamanan dan keamanan ya. Kemudian dari segi keindahan atau estetikanya ya. Jadi aspek fungsi utama ya, ini dia aspek fungsi utama daripada kerajinan yang akan dibuat itu adalah ada aspek ergonomis dan ada aspek estetika. Jadi aspek ergonomis itu aspek yang meliputi kenyamanan dan keamanannya ketika kita gunakan ya. Kemudian ketika dipakai seperti itu ya. Kemudian ada aspek keindahannya seperti itu ya. Ya, beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar. Persyaratannya yang pertama harus menentukan bahan material atau material produksi kerajinan, yaitu persyaratannya dia harus materialnya memiliki kenyamanan ya, kemudian berbahan yang baik seperti itu ya. Jadi agar kerajinan yang didapatkan juga didapatkan kerajinan yang baik seperti itu ya. Kemudian ini dia, diharapkan kalian dapat mengembangkan lebih jauh berbagai material kerajinan produksi dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di daerahmu. Seperti itu ya. Menentukan teknik produksi ya. Teknik produksi juga harus diketahui. Kita akan menggunakan teknik produksi yang bagaimana disesuaikan dengan jenis dari kerajinan yang akan kita buat ya, dan bahan apa yang akan digunakan. Seperti itu. Ini tekniknya ada 5, ada teknik pahat ya. Teknik pahat itu bisa saja kita misalnya membuat ukiran ya, kayu dipahat seperti kita membuat seperti pembuatan kerajinan kursi, meja, furniture dari jati itu kan dipahat ya. Atau ada teknik ukir ya, ada yang diukir ya, seperti itu, hampir mirip ya. Kemudian ada teknik konstruksi atau sambungan ya, jadi ada jenis-jenis benda yang pembuatannya digunakan dengan menyambungkan. Kemudian teknik raut ya, meraut itu mengikis benda itu agar menjadi bentuk yang kita inginkan, dia lebih halus gitu ya. Kemudian teknik bubut dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis tekniknya ya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang biasanya teknik pahat, teknik cetak, teknik ukir, dan teknik kolase. Kolase ini menggabungkan ya beberapa gitu ya. Kita lanjutkan. Alat dan bahan ya, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang ya. Bahan kerajinan adalah material yang habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula yang berfungsi sebagai bahan penunjang ya. Itu contohnya, misalnya kita mau buat kerajinan misalnya kotak pensil dari plastik, botol plastik misalnya. Nah,
Bahan utamanya botol plastik, bahan penunjangnya adalah yang untuk menghiasnya atau seperti cat, kertas, pita dan lain sebagainya ya. Kemudian bahan untuk berkarya kerajinan bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis ya. Bahan baku alami adalah material yang banyak dasarnya berasal dari alam, sedangkan yang digunakan bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Ada bahan baku olahan, itu bahan alam yang diolah melalui produksi industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus ya. Jadi ada dua, ada bahan alami dan bahan sintetis. Bedanya ini tadi. Kemudian proses produksi ya, ini proses produksinya. Oke, kita lihat. Nih, misalnya ini produksi pembuatan kerajinan dari botol plastik. Misal ini salah satu contoh ya, misalnya yang pertama itu yang disiapkan harus alat pendukungnya ya, alat pendukungnya. Jadi kalau mau buat itu misalnya dari lampu hias, alat pendukungnya ini ya, misalnya membuat lampu hias dari botol plastik, alat pendukungnya ini ada penggaris, ada gunting, ada lem tembak, ada meteran ya. Ini rancangan yang pertama dibuat rancangannya dulu. Jadi nggak asal gunting-gunting aja ya. Jadi biar bentuknya simetris, baik, ukurannya bagus, bentuknya juga indah. Itu harus dibuat rancangannya dulu seperti ini. Sama halnya dengan kita ingin menjahit ya, itu dibuat dulu polanya. Kemudian setelah itu diperkirakan keselamatan kerjanya ya. Jadi keselamatan kerja sikap saat kita bekerja itu harus diperhitungkan ya. Kemudian membuat pola ya. Jadi tadi kan rancangannya sudah, kemudian kita bentuk polanya itu dengan menggunakan pensil atau spidol, kemudian baru nanti akan dipotong menggunakan gunting atau cutter ya. Kemudian membuat pola dan mengguntingnya ya. Ini dia membuat guntingnya seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian membuat pola dan memotong minuman bagian bawah ya sesuai dengan polanya. Kemudian membuat pola hiasan. Nah, ini kalau sudah dipotong membuat pola hiasan. Kemudian membentuk hiasan lampu bagian atas. Nah, ini ya, ini ada prosesnya ya. Jadi mengikuti alurnya tadi ya, mengikuti rancangannya. Nah, ini kemudian memotong ya, ini motif hiasannya, pola untuk motif hiasannya. Ya, seperti ini. Jadi dibuat polanya dengan spidol dulu. Ya, seperti ini membuat lubang ya untuk tempat untuk tempat kabel atau lampunya mungkin ya. Ya, ini nanti bisa dilihat ya cara-cara pembuatannya, nanti Ibu share PDF-nya. Ini pengecatan hiasan lampu bagian bawah. Ya ini masih proses ya, penggabungan. Nah, ini dia sudah jadi. Nah, ini adalah hasil akhirnya lampu hias dari botol plastik tadi ya. Jadinya cantik seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ada kabelnya juga, ada lampunya yang dimasukkan ke dalam wadah ini. Itu salah satu contoh ya untuk lampu hias. Kemudian pengemasan ya. Jadi kita kalau membuat suatu kerajinan, kita harus memperhatikan pengemasannya ya, karena ini sangat menentukan juga ya. Karena untuk daya tarik konsumen. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan, gesekan, bentukan, atau getaran. Di samping itu, pengemasan juga berfungsi merupakan satu hasil pengolahan produksi agar mempunyai produk bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Jadi dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik ya. Jadi kalau dari kemasan itunya dia sudah cantik ya, dari warna, dari bentuk desain sudah cantik, itu biasanya sangat menarik perhatian konsumen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan kemasan, antara lain yang pertama yaitu hal yang harus diperhatikan dalam perancangan kemasan. Yang pertama adalah kemasan harus menarik ya. Ini kemasan harus menarik ya. Yang pertama, kemasan harus menarik. Kita buat beda ya, misalnya ini kemasan harus menarik. Kedua,
Konten atau isinya, isi dari kemasannya harus dapat memberikan informasi dan daya tarik terhadap barang yang dikemas. Ya, jadi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kemasan, menarik dan isinya atau kontennya ya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan titik impas. Ini sudah pernah dibahas di semester lalu di pembahasan kerajinan bangun datar ya. Semua bab dibahas tentang tentang perhitungan break even point ya. Kita ulas lagi apa itu break even point, yaitu titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break even point ini digunakan untuk menganalisa ya proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Nah, ini beberapa manfaatnya. Manfaat break even point, jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar produksi tidak mengalami kerugian. Ya, jadi kita tahu berapa jumlah minimal yang harus dipertahankan ya agar tidak rugi. Kemudian kita tahu jumlah penjualan yang harus dicapai ya agar memperoleh keuntungan. Kemudian kita tahu seberapa jauh kita tahu seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan. Dan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Ya, ini analisanya digunakan oleh usaha dan berbagai keputusan ya. Jadi analisa ini hampir sama dengan manfaatnya tadi ya. Berapa jumlah minimal produksi, berapa jumlah penjualan yang harus dipertahankan, berapa besarnya penyimpanan penjualan, penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian ya. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, komponen perhitungan titik impas. Komponen perhitungan titik impas ya. Ada beberapa komponen, ada istilah yang kita kenal biaya tetap, biaya variabel ya. Ada beberapa tipe biaya yang harus kalian perhatikan ketika melakukan perhitungan. Itu biaya tetap, itu biaya ini dapat tetap sama berapapun jumlah produk yang kalian hasilkan. Contohnya itu biaya ini adalah biaya sewa tempat. Jadi sewa tempat itu kan nggak pernah berubah ya walaupun kalian akan memproduksi sedikit atau banyak. Kemudian asuransi juga harus tetap dikeluarkan biayanya, kemudian komputer, mesin kasa, dan lain sebagainya. Biaya variabel itu biaya yang berulang yang diserap oleh setiap produk yang kalian hasilkan. Contohnya, jika kalian menjalankan suatu usaha kerajinan hiasan di mana untuk peralatan hiasan bunga kalian diharuskan membeli bahan kertas ke supplier seharga 1.000 per lembar, maka biaya 1.000 tersebut merupakan biaya variabel. Ketika bisnis kalian tumbuh dan berkembang, kalian bisa menjadikan biaya karyawan, biaya lainnya sebagai biaya variabel. Nah, kalau ini ini ya hampir sama lah ya, ini penjelasannya ya. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Kalau biaya tetap, biaya yang tetap termasuk biaya yang sama lepas dari terlepas dari berapa banyaknya jumlah barang yang kalian jual. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi lah ya. Rumus perhitungan break even point ini rumusnya ya, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Tuh ya. Oke. Evaluasi perhitungan titik impas. Evaluasi perhitungan titik impas. Evaluasi ya, ini analisa break even point-nya ya untuk mengetahui hubungan volume tadi sudah dijelaskan ya. Ya, kita masuk ke strategi promosi. Oke, promosi itu satu faktor yang sangat-sangat mendukung dalam besarnya penjualan ya, dalam berhasilnya proses penjualan dari produk yang kita buat. Promosi ini ada beberapa pengertian ya. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, to persuade, atau mengingatkan orang tentang produk yang dihasilkan oleh organisasi, individu ataupun rumah tangga. Ini menurut Sinamora ya.
Kemudian adapun tujuan dari perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Nah, yang bawah ini menurut Sistaningrum ya. Tujuan promosi adalah memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi, membentuk tingkah laku, mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah beberapa pengertian promosi ya. Ya, sebetulnya kalau ditarik garis hampir sama ya, intinya dia ada suatu bentuk komunikasi ya, untuk menginformasikan, membujuk ya, mengingatkan ya. Seperti itu ya, ini pengertiannya. Kemudian menentukan strategi ya. Nah, ini strategi promosi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, periklanan atau advertising, merupakan bentuk komunikasi non personal yang harus diberikan pembayaran kepada sebuah organisasi atau yang menggunakan media Indonesia. Adapun media yang biasa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, dan internet. Itu kalau ada iklan ya. Kemudian promosi penjualan, sales promotion, merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga ya. Wujudnya seperti ada obral, pemberian kupon atau pemberian contoh produk. Ya, ini sering kita temukan ya. Penjualan tatap muka, jadi personal selling, merupakan proses di mana pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk. Ya, jadi kadang kita ketemu orang yang langsung ngobrol dengan kita, nah itu namanya personal selling ya. Publisitas atau hubungan masyarakat ya. Misalnya bentuk komunikasi personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produk yang ditransmisi melalui perantara media massa. Ya, publikasi atau hubungan masyarakat. Biasanya ini dilakukan oleh suatu instansi ya yang mempromosikannya ya, yang ditransmisikan melalui perantara media massa ya. Ya, masuk ke melakukan promosi. Ada banyak cara memasarkan produksi kerajinan bahan limbah ya. Yang pertama yaitu dilakukan dengan hal-hal yang kecil dulu ya, misalnya dipromosikan ke teman dekat, tetangga, atau keluarga ya, baru nanti ke ranah yang lebih luas. Yang kedua, memanfaatkan teknologi ya, teknologi dan media sosial. Sekarang tuh udah zaman digital, jadi pemasaran sudah banyak sekali dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ya, atau media massa atau media online ya. Sekarang banyak media sosial media seperti Facebook, Twitter, dan sekarang yang lebih marak tuh Instagram ya, seperti itu. Jadi ketika kita memiliki banyak follower, maka semakin banyak yang melihat jualan kita, seperti itu ya. Atau banyak juga yang memanfaatkan media online ya, online shop ya, seperti menggunakan platform tertentu ya. Seperti sekarang tuh ada e-commerce ya, banyak e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Zalora, dan lain sebagainya ya. Seperti itu wahana yang sangat baik untuk media promosi. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya laporan keuangan. Ya, untuk laporan keuangan sebetulnya Ibu akan membahas tujuannya aja ya, atau pengertian manfaat. Kalau untuk detailnya ini sudah dibahas di pelajaran ekonomi, sebetulnya sudah dibahas dengan detail ya, dan lebih rinci lagi. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melapor dan pihak yang dilaporkan ya, yang diberi laporan maksudnya. Fungsi dan tujuan laporan kegiatan usaha adalah untuk memberitahukan persoalan kegiatan usaha secara detail dan objek serta memberi keterangan atau informasi yang singkat serta kegiatan usaha ya. Seperti itu. Nah, prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan yaitu laporan tersebut harus tepat waktu ya, jadi nggak boleh molor-molor. Kemudian harus teliti, benar, dan dipercaya, jadi tidak boleh direkayasa, tidak boleh fiktif ya, harus teliti, benar, dan dipercaya. Laporan juga harus berjalan dan sederhana ya, jadi nggak boleh juga dibuat
terlalu berlebihan ya, penjelasan yang juga panjang kali lebar ya. Nah, kemudian harus ada standarisasi ya. Jadi laporan yang baik itu standarnya bagaimana, itu harus ada ya. Kemudian laporan harus memiliki nilai atau manfaat. Jadi ketika orang melihat laporan tersebut, orang akan memiliki pengetahuan atau gambaran, oh ini kinerja perusahaan itu selama kurun waktu tertentu ya. Jadi mengalami kenaikan, mengalami kemunduran atau kemajuan seperti itu. Menganalisa laporan kegiatan usaha kerajinan ya. Menganalisa ya. Ya ini ini ya tidak terlalu signifikan. Oke. Nah, ini pembuatan laporannya seperti Ibu bilang tadi sudah bisa, ini tentunya sudah dibahas ya di lebih rinci lagi di pelajaran ekonomi ya. Ya, seperti itu. Ini kita skip dulu. Nanti atau ada bahasan khusus yang membahas ini ya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan bagian kedua tentang kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, ini ada rangkumannya dari awal materi yang akan memudahkan kalian untuk memahami bab ini. Bisa dibaca-baca ya. Ini wujud bahan limbah, kemudian bahasakan sumbernya, bahasakan senyawanya, ada limbah organik, anorganik, pengertian dari berbentuk bangun ruang ya, yaitu berbentuk bangun 3 dimensi ya, memiliki volume dan ruang. Jadi kalau bangun datar itu 2 dimensi, kalau bangun ruang 3 dimensi ya. Nah ya, ya dapat berubah seperti bola, boleh kubus, boleh silinder ya, atau yang tidak beraturan. Analisa peluang usaha. Nah, ini bisa dibaca ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini analisa break even point, di sini juga ada ya. Promosi itu apa, laporan kegiatan usaha apa. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini silakan disimak dengan baik ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pekan depan ya. Jika ada yang kurang jelas boleh dikomunikasikan di grup pembelajaran kita. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.